Oke, sobat liturgis, ya sobat liturgis gitu kan. Kembali lagi bersama kami, bersama saya Leo Agung Tias Prasaja dalam acara Theotalk. Ingin ngobrol-ngobrol bersama nih, entah soal pelajaran iman atau apapun. Tapi konteks hari ini kita akan ngomongin soal liturgi gitu. Bareng saudara kita, Bang Gregorius Mulatua Situmorang. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Kita bareng-bareng di tempat ini mau belajar bersama, sharing gitu ya, bagaimana praktek liturgis dengan praktisinya gitu ya. Dan Abang Gregorius ini berasal dari Paroki Santo Fransiskus Padang Bulan, Medan, jauh ya. Jadi kami ini butuh banyak cara untuk mengundang gitu ya. Tapi sebenarnya Bang Gregorius ini udah lama sebenarnya di Jogja, menetap karena keperluan studi. Beliau sekarang studi di Institut Seni Indonesia, prodi penciptaan musik gitu. Jadi cocok lah ya liturgi dan musik gitu. Karena memang konteks dan tema kita sekarang ngomongin liturgi dan musik nih gitu. Jadi sudah menjadi praktisi cukup lama gini. Ya Bang Greg. Iya betul. Jadi pertama-tama terima kasih atas kedatangannya dan ya kami juga mau mencari dan berbagi pengalaman soal berliturgi, terutama dalam soal musik liturgi gitu. Okay. Nah, sudah berapa lama sebenarnya Bang Greg ini berkecimpung di dalam dunia musik liturgi dan berliturgi? Bisa diceritakan nggak entah awal mulanya masuknya kenapa dan akhirnya sampailah pada titik ini. Oke. Baik, Frater, terima kasih banyak. Jadi dari saya sendiri itu sudah dari sejak kelas 3 SD ya, Frater ya. Dari kelas 3 SD itu saya sudah menemukan namanya, kebetulan saya lihat di paroki saya itu punya orgel di gereja paroki saya itu. Nah, kita ketertarikan lihat orgel itu, saya merasa ada mau pengen belajar nih gitu loh. Jadi rasanya ya pengen belajar, dari situlah orang tua saya juga mendukung gitu. Kebetulan mendukung ya, artinya orang tua mensupport apa yang saya suka, apa yang saya gemari. Dan kebetulan habis itu saya di privat gitu ya, les privat untuk berbaca not, terus belajar bagaimana membaca, menulis, terus memainkan begitu, Frater. Jadi memang dari kelas 3 SD sudah berikan les atau segala macam untuk mengembangkan itu, karena dilihat ini kok sudah semakin kesini semakin ke arah musik gitu ya. Jadi dilihat mama bapak, ya sudahlah kita coba ikutin arahnya dia gitu. Lalu pertama kali mengambil bagian entah dalam tugas liturgi apapun atau bermusik itu pertama kali kapan dan gimana? Itu kan kelas 3 SD itu baru mulai ya, baru beli alatnya lah, instrumennya. Nah, kelas 5 SD itu saya sudah 2 tahun kan untuk belajar memainkan alat musiknya itu, belajar. Nah, kelas 5 SD itu saya sudah mulai berkecimpung dalam liturgi itu dalam lingkup ibadat di lingkungan. Jadi saya memberanikan diri, karena kalau nggak begitu saya nggak bisa maju begitulah. Ada tantangan ya gitu ya. Jadi saya itu langsung merasa bagaimana saya coba dalam liturgi lah begitulah, masuk dalam lingkungan. Terus saya coba mama saya sebagai dirijennya, sebagai pembawa lagunya. Jadi saya kerjasama dengan mama, latihan terus. Nah, pada saat kebetulan tuan rumahnya kami di Medan itu, saya lah organis di situ begitu. Jadi di situ saya coba untuk memberanikan, ya walaupun di situ grogi ya, Frater ya. Pertama kali grogi, karena ya, dan juga lagu-lagunya termasuk yang lagu-lagu baru ya. Jadi saya itu belajar sampai itu seminggu, Frater, asli itu nggak depan piano terus, karena jadi saya merasa ini harus benar-benar bisa gitu lah. Frater. Iya. Jadi pengalaman pertama ini menjadi hal yang baik juga untuk bisa masuk gitu ya. Nah, dari pengenalan selama ini nih, dari awal kelas 3 lalu sampai sekarang SMA dan sebagainya gitu. Dan sekarang benar-benar menjadi praktisi yang kita tahu kalau praktisi pasti kadang berhubungan dengan romo, soal konsultasi lagu dan lain sebagainya. Karena kita tahu
kalau teman-teman pengen tahu, Bang Greg ini sering juga mengisi menjadi organis, dirijen dan juga melatih kur gitu ya. Jadi Bang Greg ini juga ini kalau jadi udah sangat tahu lah dalam berpraktek dalam liturgi gitu. Jadi kita pengen tahu nih gimana pengalamannya ketika berhubungan atau ketika berkomunikasi dengan teman-teman, membagikan pengalaman, membagikan pengetahuan liturginya dalam bermusik, atau juga pengalamannya berhubungan dengan Romo supaya musik liturgi ini tetap menjadi diri saya atau menjadi yang baik bagi orang lain gitu. Gimana, biar punya nggak pengalaman berhubungan dengan Romo dan lain sebagainya? Kalau untuk pengalaman konsultasi dengan Romo pernah ya Bang ya? Iya. Pernah, karena kan kita tidak akan jauh dengan Romo gitu kan. Nah, akan tetapi saya pernah konsultasi dan diskusi dengan Romo mengenai musik liturgi dengan musik biasa itu gimana. Iya. Jadi saya setelah itu saya coba membaca juga ya, diskusi dengan Romo. Romo ini bagaimana sebenarnya Romo gini-gini. Nah, Romo jelaskan dengan baik dengan cara ini kamu musik liturgi harus begini, dengan syairnya harus ada terkaitannya dengan Alkitab, dengan ayat-ayat Alkitab ya, dan juga syairnya juga harus ada kaitannya dengan acara gereja begitu. Dengan juga melodinya tidak terlalu penuh atau memang sederhana ya kan, karena kita terus terang liturgi kita sangat meriah ya Bang ya. Iya. Jadi karena harus menjaga liturgi tadi itu. Nah, pernah juga dengan konsultasi lagu. Nah, Romo juga jelaskan kalau misalnya mau memilih lagu harus melihat dari tema itu yang menjadi patokan kita. Nah, kemudian bacaan. Nah, bacaan itu yang menjadi yang nomor 2 untuk melihat ini bacaan ini cocoknya misalnya tentang perutusan. Ya, kita cari nih temanya lagunya perutusan. Nah, banyak tuh lagu perutusan itu kayak Aku Dengar Bisikan Suaramu gitu kan. Ada sebagai lagu penutup biasanya. Nah, dari hal itulah yang bisa menjadi pengetahuan baru saya setelah saya sudah belajar tadi ya Bang, belajar organ tadi. Dari situ saya sudah belajar, terus kemudian tentang pengetahuan itu lagi, itu saya semakin senang juga saya di sini di ranah ini. Ya ini mungkin bagian saya sih sebenarnya gitu. Jadi saya merasa bahwa ini bagian saya dan coba saya untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui itu gitu. Dan itu juga menjadi sarana saya untuk berbagi pengetahuan juga ke teman-teman bahwa di liturgi kita itu ya kita itu sakral, tapi ada opsional lain yaitu inkulturasi Bang. Itu kan inkulturasi unik ya. Kita dari berbagai daerah mana bisa kita satukan gitu. Nah, pernah itu juga saya coba untuk sarankan di KMK kami itu bagaimana kita coba menggabungkan semua inkulturasi dari daerah Batak kah, dari Jawa kah, dengan lagu-lagu yang ada sudah. Kan PML kan membuat lagu-lagu daerah memungkinkan itu. Inkulturasi. Jadi bisa lagu pembuka misalnya dari Batak Toba, misalnya nanti persembahan itu dari gaya Jawa atau Kocok begitu. Kan bisa. Jadi menarik ya, tidak membosankan tetapi menarik untuk khususnya kaum muda ya Bang ya. Karena kan kalau kaum muda terlalu kayak kita sekarang, apalagi kita mengikuti gereja Latin kan pasti mungkin membosankan, boring gitu. Tapi ya kalau dengan cara kita mengikuti ini misa dengan gaya inkulturasi mungkin ya salah satu hal yang menarik dan menjadi pengetahuan yang baru juga bagi teman-teman bisa jadi gitu. Oke Bang Greg, setelah melihat tadi, kita sekarang pertanyaan terakhir nih. Melihat sekarang anak muda ini suka banget lagu-lagu worship gitu ya dari saudara-saudara kita Protestan, tapi kita musik liturgi kita atau musik kita itu dalam berliturgi punya standarnya sendiri, punya gaya yang ciri khasnya sendiri gitu. Nah, bagaimana Abang Greg ini melihat fenomena ini dan apa sebenarnya tanggapan dari orang muda, dari Bang Greg sendiri untuk melihat fenomena ini, Bang? Oke, Frater, terima kasih. Jadi kalau misalnya melihat dari teman-teman yang suka gitu ya, sebenarnya itu kan Frater itu jadi selera ya. Nah, tetapi mungkin kalau selera itu bisa dibangun dari sejak kecil bisa
Karena kan mungkin orang tua selalu mengajak kita, apalagi saya kan, dari pengalaman saya itu nggak pernah tuh frater melihat gereja Katolik itu kayak pakai band-bandan gitu ya, atau menggunakan worship yang seperti kita ya, teman-teman Kristen itu ya. Nah, tapi setelah saya melihat juga, oh ternyata gereja punya ciri khas tadi itu. Nah, tapi memang kembali lagi tuh tadi frater, tentang selera sebenarnya. Kita tuh juga bukannya bilang salah, tapi memang alangkah baiknya kamu ikutin apa yang diajarkan oleh gereja, pesan begitu ya, tentang musik gereja itu kan musik sakral ya, yang dimana tidak ada jeda-jeda apa segala macam lah tentang itu kan. Terus kemudian kalau boleh juga dari dalam sendiri tuh tujuan kamu itu untuk apa sebenarnya? Karena sebenarnya kan ya kita ikut Ekaristi itu kan puncaknya kan pada saat konsekrasi ya, kayak pada saat Ekaristi, benar nggak betul? Iya, betul. Nah itu ya. Nah jadi itu yang sebenarnya tujuannya. Jadi bukan lagu itu sebagai apa aja, penghayatan iman aja, untuk jadi alat ya, alat kita untuk dapat menghayati perayaan tadi itu. Misalnya lagi doa, pasti ada lagu iringan tuh. Misalnya kita lagi komuni nih. Nah, lagunya juga kan pasti tidak yang harus ini tuh, maksudnya mendukung untuk khusyuk untuk berdoa begitu kan. Nah, tapi artinya dengan cara itulah mungkin orang muda juga harus bisa belajar sebenarnya liturgi gereja Katolik itu gimana. Jadi memang harus kita tadi selera, tapi kembali lagi kita harus belajar untuk mengenal liturgi sebagai apa, dalam lagi gitu, dalam lagi untuk bisa mengerti, oh ternyata gereja Katolik punya khas gitu. Dan gereja Katolik itu sangat mewah ya. Dengan mungkin iringannya juga, saya tuh senang sekali kalau sudah mendengar lagu apa, misa di Vatikan itu dengan orgel yang sangat meriah itu dimainkan. Wah, itu sangat meriah bagi saya. Iya, makasih Bang. Memang kita melihat kalau apa, musik ini menjadi hal yang baik juga dan membangun sebenarnya dalam berliturgi. Maka terima kasih Bang Greg atas kesempatan singkat untuk ngobrol-ngobrol biasa soal liturgi ini. Semoga kita semua saling bisa melayani gitu ya di kemudian hari. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune terus di podcast kita pada kali ini. Kita nantikan podcast selanjutnya. Salam liturgi.